atau diskusi yang bikin bingung banget. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana caranya bermusyawarah yang asik, efektif, dan juga bikin orang happy. Musyawarah itu penting banget loh, mau itu di lingkungan kelas, di organisasi, ataupun di lingkungan masyarakat. Lewat musyawarah, kita bisa Yang pertama, menemukan solusi bersama. Yang kedua, belajar untuk menenangkan orang lain. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkahnya. Mari kita ambil contoh dan analisis dari video musyawarah berikut. Simak baik-baik ya. Harap tenang ya Bapak Ibu. Kita bicarakan dengan baik-baik secara keluargaan permasalahan apa. Poin pertama, persiapkan tujuan, tentukan apa yang mau dibahas. Jangan sampai musyawarah jadi ngalor ngidul. Saya juga sama, kalau dari uang iuran, dibuat sadar adilnya dong. Poin kedua, dengarkan pendapat orang lain. Setiap orang mempunyai pandangan, jangan potong pembicaraan ya. bagaimana jika kita mengadakan program bantuan bagi warga yang membutuhkan. Oke, jadi iurannya hanya diwajibkan bagi yang mampu saja. Poin ketiga, berikan pendapatmu dengan sopan. Berpendapat itu boleh banget, tapi pakai kata-kata yang sopan biar nggak ada yang tersinggung ya. Bagaimana cara memastikan program bantuan ini berjalan dengan efektif? Mungkin saran saya buat ketua dan juga rekan-rekannya bisa bikin kayak tim gitu ya. Tim ini yang bakal bertanggung jawab buat pengumpulan dana, jadi tepat sasaran gitu. Poin keempat, kalau ada konflik, jangan saling menyalahkan. Ajak semuanya mencari jalan tengahnya. Saya setuju. Dan poin terakhir, ambil keputusan berdasarkan diskusi yang telah dilakukan. Pilihlah solusi yang paling banyak didukung. Tapi, jika ada yang berbeda pendapat dalam diskusi, tetap hargai pendapat minoritasnya ya. Baik, kami akan melakukan diskusi untuk program selanjutnya. Eits, ada juga loh yang tidak boleh dilakukan dalam musyawarah. Kita lihat kesalahannya di mana aja sih. Sama, kok musyawarah bisa gagal? Coba kita simak musyawarah berikut agar kita dapat mengetahui bagaimana sih cara musyawarah yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada warga RT 09 yang sudah hadir pada hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan berdirinya saya di sini ingin menjelaskan tentang iuran baru yang mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh Bu Ranti. Oke, terima kasih Pak Burhan. Untuk terkait uang kas RT 9 itu kita mengalami kendala kekurangan untuk program-program selanjutnya. Nah, untuk menurut saya itu kita bakal mengadakan iuran baru. Iya benar, pastinya kita harus realistis jika ingin lingkungan RT kita selalu tetap bersih dan nyaman. Kita seharusnya mengadakan iuran baru untuk keperluan kita bersama. Saya setuju sih buat ada iuran, soalnya seperti yang kita tahu nih, buat fasilitas, keamanan dan kenyamanan pasti perlu ditingkatkan kan. Oke, nah menurut usulan saya, bagaimana jika kalau misalnya uang kas itu akan ditambah 22.000 per minggu? Boleh sih, cuma gimana dengan yang nggak bisa? Nah, bagaimana jika kita komunikasikan dengan mereka? Karena jika uang iuran itu tidak dibayar, maka saat nanti mereka akan membayarnya dengan berkali-kali lipat. Berarti saya nggak setuju, kebutuhan pribadi saya sendiri aja tidak mencukupi, apalagi buat membayar iuran. Demi kebaikan bersama, dan yang lain sudah cukup setuju. Jadi, untuk uang kas yang dinaikkan setiap minggu itu akan tetap dilaksanakan. 1. Kesalahan sepihak, tidak ada kesepakatan bersama. Kesalahannya. Nah, di sini bisa dilihat Bu Ranti langsung memutuskan bahwa iuran akan dinaikkan tanpa ada persetujuan dari seluruh warga. Padahal ada yang masih keberatan. Seharusnya musyawarah harus mencapai mufakat, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Jika ada warga yang menolak, harus dicari solusi dan bisa diterima oleh semua pihak. Lah, memang saya setuju Bu Ranti, nggak semua warga bisa bayar iurannya. Keputusan sudah selesai. Anda setuju atau tidak setuju, wakas akan tetap dijalankan. Nah, dari sini aja kita udah bisa lihat 2 poin kesalahan lagi. 2. Tidak menghargai pendapat semua warga. Kesalahannya ketika ada warga yang menolak kenaikan iuran, pendapat mereka diabaikan dan mereka dipaksa menerima keputusan yang sudah dibuat. Seharusnya semua peserta musyawarah harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat. Jika ada yang tidak setuju, pendapat mereka perlu didiskusikan, bukan diabaikan.
Ketiga, tidak ada alternatif solusi. Kesalahannya, warga yang keberatan dengan kenaikan uang iuran tidak diberikan pilihan lain, hanya dipaksa untuk tetap membayar. Yang seharusnya bisa dipertimbangkan solusi lain, seperti memberikan keringan bagi yang kurang mampu, mencari sumber dana tambahan dari sponsor, atau menetapkan sistem gotong royong dalam membentuk lain. Ada baiknya kita bicarain baik-baik dulu ya berarti. Kita diskusi lebih lanjut. Egois banget. Kalau kalian mau tahu kelanjutan masalah RT 09, boleh banget kalian nonton video project kelompok 811G ya. Nah, setelah kita simak dan analisis dari video bermusyawarah berikut, kita dapat melihat bahwa musyawarah tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya kesepakatan bersama. Pendapat warga tidak dihargai, Tidak ada alternatif solusi. Dan keputusan diambil sepihak. Nah, seharusnya musyawarah itu dilakukan lebih terbuka, mendengarkan pendapat orang lain, mencari solusi, jika perlu menggunakan voting agar keputusan dilakukan secara bersama. gimana teman-teman? Bermusyawarah itu seru kan? Jadi ingat ya, bermusyawarah itu tentang kerjasama, saling mendengar, dan mencari solusi bareng-bareng. Setuju nggak? Bermusyawarah itu langkah kecil menuju masyarakat yang lebih baik. Yuk, mulai dari diri kita sendiri,